Istilahnya kita kasih, kita berikan. Kita berikan orang operasi. Sebenarnya istilahnya itu joint operation. Kadang-kadang kan keluarnya kasih itu kayak kasih gratis. Mana boleh kasih barang DKI gratis gitu loh. Maksudnya diserahkan untuk dioperasi. Joint operation lah istilahnya bahasa Pemda. Kita kadang-kadang masih datangnya pakai bahasa awam ngomongnya mana. Terus yang ini rapat tentang hubungan tentang apa Pak? Anggaran. Oh iya. Nah, jadi kita gimana, pengen Pak? pangkas anggaran itu. Misalkan contoh misalnya jembatan penyeberangan, kenapa mahal? Oh ternyata standar yang dipakai itu misalnya standarnya itu cuma 1 udah cukup atau 1,5. Misalnya untuk keamanan, keselamatan, mereka bikin sampai 3 misalnya gitu, kan jadi mahal. Nah kita yang normal aja gitu loh. Ya kan samanya kan kalau mau makan kan bisa macam-macam nih. Yang penting bergizi. Makan di pinggir jalan sama di restoran besar kan pasti lebih mahal restoran besar misalnya. Ya jangan bikin harga yang restoran ternama dan besar. Yang penting kan dagingnya ada memenuhi protein. Nah itu kita lagi koreksi. Ini kita koreksi lagi. Terus kita kan mau bangun sistem teknologi sistem. Itu kan bekerja sama dengan Telkom atau Indosat mana yang menang gitu ya. Itu kan biayanya jadi murah. Kita masih bisa dapat uang dengan kerjasama ini. Jadi kita nggak perlu lagi anggarkan sistem IT yang habiskan uang sampai triliunan. Kita coret. Jadi pemangkasan anggaran ini Pak ya. Terus kita juga pengen orang-orang di lapangan, orang di sub lapangan polusi. Kalau polusi itu orang butuh makanan gizi lebih baik. Terus risiko mereka pakai senjata. Kalau ada penjahat di jalanan, yang disikat siapa duluan? Pasti lihat petugas yang bersenjata kan. Nah ini semua ada risiko, sudah tunjangan risiko, sudah ada tambahan jatah uang makan yang lebih baik untuk orang di lapangan. Jadi harus adil lah kita lah. Jadi jangan sampai orang yang makan debu risiko. Jadi jangan sampai orang makin risiko tinggi, justru makin kecil, yang di kantor nggak ada risiko, lebih besar, lebih enak. Nah ini kita mesti perbaiki anggarkan. Pemangkasan sampai berapa persen Pak? Kita belum tahu, tergantung. Kami sih harap bisa 25%, semua proyek-proyek harus dipotong 25%. Nanti juga dengan PU. Kalau untuk di sub sendiri berapa persen? Sama, kita minta targetnya itu harus 25. Setiap ini? Ya artinya itu kalau kemahalan mesti potong setengah lah dari gimana gitu. Kalau berapa? Macam-macam, anggarannya macam-macam. Terus kita pengen itu dari sisi itemnya, terus dari sisi hitungan konsultan mesti jelas kali-kaliannya. Kalau cukup kali 1, kenapa kamu kali 2,5 gitu? Nah boleh gitu. Makasih ya Pak. Ya. Oke Pak. Apa lagi? Jadi kan aku ke toilet, aku lihat banyak anak-anak sekolah. Kan dulu kan aku juga sering kan bawa anak sekolah ke gedung ini. Tapi kan kita tidak pernah bisa masuk ruang gubernur atau pejabatnya, nggak pernah lihat kan. Anak-anak kita kan pasti cita-cita kan mau jadi gubernur, jadi apa. Sehingga saya bilang anak-anak kalau dibawa jalan-jalan harus dikasih masuk ke ruangan saya. Terus suruh duduk di kursi saya supaya rasakan gitu loh. Itu kan bekas kursinya Pak Fauji Bowo dulu. Jadi terasa dia jadi gubernur gimana sih. Cuma bedanya kan ruangan kami kan nggak pribadi lagi. Jadi sistem matriks. Saya kira anak-anak juga bagus kalau kita ajarkan sejak dini bahwa kerja itu adalah brainstorming sistem matriks itu lebih baik. Jadi tidak perlu pejabat itu selalu ruang pribadi besar. Nah ini memang saya lihat lah transparansi seperti apa. Ini baru ketemu tadi. Oke saya bilang sama tugasnya kalau tiap kali datang harus dibawa masuk ke ruangan. Saya tinggal minggir aja, saya juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi biar mereka bisa ada semangat lah ya untuk belajar sesuatu. Ya, ada kritik untuk pahlawan Pak, makna pahlawan untuk dapat posisi itu apa? Menyambut hari pahlawan. Ya, bagi saya pahlawan itu adalah orang yang berani mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah pahlawan yang kita butuhkan saat ini. Jadi pahlawan adalah orang yang berani menjunjung tinggi semua sumpah jabatan bahwa kita tidak akan pernah mencuri uang rakyat, tidak akan pernah diam ketika rakyat dijolimi. Nah kita lawan, itu pahlawan masa sekarang. Terima kasih. Tadi aku ke toilet, lagi rapat di Bapeda. Pas ke toilet kok ada anak-anak, saya tanya lagi tur. Nah kalau lagi tur terus saya ditanya cita-cita jadi apa, mau jadi gubernur gitu kan.
Ya kalau mau jadi gubernur harus lihat ruangan bekas gubernur Pak Fauji Bowo dong. Itu ruangan saya. Ya saya harus masuk supaya anak-anak kalau dibawa tur. Biasa selama ini kalau anak-anak bawa tur kan nggak pernah bisa masuk ke ruangan pejabat. Tidak pernah lihat. Apalagi merasakan. Jadi saya suruh antar ke sini. Terus yang mau jadi gubernur suruh duduk di kursi saya supaya rasakan kan. Dia bisa rasakan seperti apa gitu. Pengaruhnya ke mental psikologi anak. Bagus kan? Saya ditanyakan gimana sih Pak bisa jadi gubernur? Ya saya bilang gubernur sekarang kan dipilih dari rakyat. Nah kalau mau dipilih dari rakyat, kita harus memperhatikan hak-hak dasar rakyat. Kita harus utamakan kepentingan rakyat. Nah kalau ada seperti itu, Anda akan dipilih dari rakyat. Nah itu penting. Ya anak-anak bisa semangat gitu. Nah harus dimotivasi seperti itu. Pak, terkait dengan anak-anak yang mungkin pemuda, nah Bapak kan sebagai seorang pengusaha, nah saran Bapak untuk anak muda? Nanti saya mau ketemu BEM mahasiswa. Supaya bermental. Salah satu. Perhubungan kita minta dia koreksi lagi, kita nggak mau terlalu mahal proyek-proyeknya. Oh tadi berapa Pak? Macam-macam lah kita minta diturunkan. Kita minta lebih baik tambahkan tunjangan orang-orang di lapangan. Orang perhubungan pegawai senjata. Kalau ada perampokan apa, mungkin itu yang akan ditembak orang duluan. Terus mereka makan debu, pakai masker. Kalau orang udah makan debu terus ini, mesti makanannya bergizi supaya fisiknya kuat. Nah kita mesti kasih tambahan uang untuk makanan mereka yang lebih baik. Karena jadi kita nanti dihitung, ada hitungannya. Jadi intinya orang makin tugas di lapangan dengan resiko kesehatan dan jiwa yang tinggi itu harus dapat tunjangan yang lebih baik. Konsepnya seperti itu. Nambah Ya. petugas? Petugas kita lagi nego ya mungkin ya Pol PP kan sekarang Pol PP kita kan agak berkurang kan fungsinya kan. Kita juga nggak ada lagi gusur menggusur kok. Ini kan kalau dulu gusur menggusur kan masih ada pasukan Pol PP yang banyak mungkin. Ya Pol PP dirangkap untuk ngawasi sterilisasi jalan sama keamanan kayak lampu segala macam. Jadi itu mau dipindahkan itu berarti? Lagi diurus BKD lagi dikaji nanti gimana. LSM itu katanya yang pernah melaporkan ke jaksa korupsinya DKI segala macam ya. Saya sih persilakan kalau ada ketemu apa-apa silakan lapor ke aparat. Kalau butuh data dari kami akan berikan data. Ya. Tapi tentu kalau memberikan wewenang untuk nongkrongin SKPD kita ya tidak bisa dong. Jadi kalau ingin dapat data apa saja kami kasih, tidak ada yang rahasia. Jadi kalau mau laporkan ke aparat pun langsung lapor saja. Kami justru berterima kasih kalau ada yang laporkan. Berarti kami dapat auditor yang relawan bekerja. Gitu. Ya. Akan lebih fokus dengan BUMD Pak? Jadi gini, habis ini internal tentu kita akan ke BUMD. Kenapa? BUMD kita kan harus memberikan sumbangan yang berarti kan dari dana-dana yang ada. Apalagi kami mempunyai target kan 100 triliun nantinya. Kalau kami meninggalkan tempat ini harusnya bisa capai 100 triliun misalnya APBD. Itu sesuatu yang baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Dari Ceger. Apa? Ceger. Ceger itu apa ya? Kelurahan Ceger. Yang Bapak waktu datang. Oh. Ya, masuk aja kan. Ada masalah.